buku ini saya ingin memulai dari sebuah ini aja ya, kegelisahan awal bahwa kawan-kawan pasti sudah banyak membaca buku tentang buruh, perburuhan atau pekerja. Kalau sepengetahuan saya, sepanjang pengamatan saya, di banyaknya literatur studi tentang buruh atau pekerja di Indonesia, itu biasanya yang mereka sorot itu aspek dari politik pekerja ya, politik buruhnya. Entah misalnya studinya Benny Juliawan yang membahas soal politik jalanan buruh, studinya Michelle Ford ya, dan kawan-kawan yang meneliti soal bagaimana buruh berpolitik dalam gelanggang pemilu. Kemudian juga ketika bicara politik buruh, maka juga hubungannya biasanya buruh dengan negara ya. Karena hubungannya kemudian yang dilihat adalah bagaimana buruh menuntut sebuah kebijakan yang berpihak pada dirinya itu. Dan itu studi-studi tentang hubungan buruh dan negara itu udah banyak sekali juga ya. Ada dulu sejak Fedi Hadis tentang buruh dan negara di zaman Soeharto, kemudian di pasca Soeharto juga ada Indra Sari Candraningsih yang menjelaskan bagaimana negara berperan dalam mempromosikan kerentanan pekerja di Indonesia. Dan studi-studi lain yang sudah menyinggung soal hubungan antara pekerja dan negara. Selain tadi aspek politik ya, aspek politik jalanan, politik parlemen, juga ada yang menyinggung soal perpecahan perburuhan, yaitu banyak studi ilmuwan politik seperti Tonquist yang menyinggung soal fragmentasi gerakan buruh, dan juga studi-studi yang semacam itu ada banyak sekali. Nah, yang luput dari studi-studi semacam ini, yang ketika mereka perhatian utamanya adalah pada aspek politik pekerja atau hubungan pekerja dengan negara, yang luput dari mereka adalah apa yang dihadapi pekerja di tempat kerjanya. Studi-studi itu umumnya sangat sedikit ya menyorot aspek hubungan pekerja dengan majikannya di tempat kerja. Soal kondisi kerja itu menjadi sedikit disorot. Yang kalau kita mau kaitkan dengan politik ini sebenarnya agak aneh. Bagaimana mungkin kita membahas sebuah politik pekerja, politik perburuhan dan hubungannya dengan negara ketika tidak ada pembahasan tentang apa yang dihadapi pekerja di tempat kerjanya in the first place. Pertama-tama apa yang mereka hadapi di tempat kerja, karena ini kan akan menentukan ya apakah mereka hanya akan berpolitik atau enggak. Kalau di tempat kerjanya didominasi, dikontrol macam-macam, tidak diperbolehkan berserikat, tidak diperbolehkan mengumumkan pendapat dan lain sebagainya, ini tentu saja akan menyulitkan mereka berpolitik ya ketika berhubungan dengan negara misalnya. Kalau hubungan mereka dengan majikannya di tempat kerja itu udah sangat dibatasi gitu. Mereka kebebasan berekspresinya sudah dibatasi, kebebasan berpikir, berserikat dan lain sebagainya dibatasi. Ini tentu saja menjadi kesulitan ketika kita bicara soal bagaimana mereka bisa berpolitik atau berhubungan dengan negara tadi. Itu problem yang pertama. Jadi ketika kita tidak mampu memahami apa yang dihadapi pekerja di tempat kerjanya, maka politik macam apa yang bisa kita harapkan ya akhirnya juga sebenarnya problematik. Karena kalau analisis kita langsung ke politik, bagaimana mereka memanfaatkan peluang untuk ikut pemilu atau politik yang lain, itu kayak mengabaikan aspek bagaimana mereka sebenarnya berhubungan dengan majikannya di tempat kerja. Itu yang pertama ya, keterbatasan studi-studi sebelumnya. Meskipun tentu saja studi ini tentu saja punya kontribusinya sendiri. Kemudian saya kira ini biasanya ya ketika dia bicara politik buruh gitu, ini ada bias buruh formal ya. Jadi kalau kita baca tulisannya Tonquist, tulisannya Michelle Ford, tulisannya Fedi Hadis dan lain sebagainya, itu biasanya ya memang yang mereka bahas itu, yang sedang mereka bahas itu ya buruh-buruh pabrik di Jabodetabek atau buruh-buruh pabrik di Surabaya, di kota-kota besar yang itu memang hampir semuanya adalah buruh formal, artinya mereka yang punya kontrak kerja. Nah, sementara di Indonesia ini buruh formal sebenarnya minoritas ya, lebih kecil dibanding buruh yang informal, buruh yang nggak punya kontrak. Nah, ini barangkali yang menjelaskan mengapa misalnya sekarang kalau ada partai buruh gitu ya, imajinasinya ini ya imajinasi buruh sekedar buruh-buruh formal aja ini kalau yang saya lihat ya.
Karena tidak ada misalnya perhatian terhadap ada nggak agenda soal buruh tani atau buruh bangunan atau buruh-buruh di tempat lain yang informal itu yang tidak kelihatan di isi. Nah kalau buruh pabrik yang sering demo akhirnya kelihatan. Nah, itu yang imajinasinya sehingga masih terbatas di situ. Yang ketiga juga soal studi-studi itu biasanya bias ke buruh-buruh kerah biru ya. Buruh kerah biru ini adalah mereka yang mengandalkan tenaga manual untuk dijual di pasar untuk ditukar dengan upah. Nah ini berbeda dengan yang biasa disebut dengan pekerja kerah putih yang lebih mengenalkan intelektual sehingga bisa dianggap sebagai keterampilannya dianggap lebih tinggi dan ujungnya juga gajinya lebih tinggi. Misalnya pekerja di bank, dosen, perawat, guru, dan lain sebagainya dalam sebuah pekerjaan anak putih. Nah, studi-studi itu lebih banyak masih yang kerah biru. Nah, oke, jadi tapi keterbatasan yang utama dari perspektif buku ini adalah keterbatasan yang tadi, bahwa studi-studi sebelumnya itu ketika hanya memahami soal politik perburuhan, mereka cenderung kurang memperhatikan aspek bagaimana kondisi yang dihadapi pekerja di tempat mereka bekerja, bagaimana relasi mereka dengan majikan. Nah, buku ini kemudian berusaha menyodorkan perspektif yang kita bisa sebut saja perspektifnya ini labor regime gitu ya, atau bahasa Indonesianya rezim kerja. Rezim kerja ini singkatnya adalah bagaimana kapital itu mengoptimalkan pekerja dalam proses produksi untuk memaksimalkan laba. Nah, ini definisi agak abstraknya. Tapi kira-kira gambarannya adalah studi yang menggunakan perspektif labor regime ini, rezim kerja ini ingin menginvestigasi beberapa pertanyaan kunci ya. Yang pertama adalah, atau yang utama adalah, bagaimana sih kapital itu mengontrol buruh di tempat kerja itu, dan kontrolnya di berbagai aspek ya. Ada aspek waktu ya. Pekerja nggak boleh telat 15 menit atau bahkan pekerja disuruh kerja setengah jam lebih cepat dari jam kerja seharusnya, yang itu jelas-jelas bentuk pencurian jam kerja ya. Jam kerja 8 jam aja udah ada eksploitasi, apalagi ini kerjanya ditambah 8 tambah setengah jam misalnya. Ini terjadi di pabrik di Serang misalnya. Nah ini pendisiplinan dalam hal waktu. Ada juga bagaimana kontrol kapital terhadap pekerja itu aspek ruang ya. Ruang itu misalnya ada tempat-tempat di mana dia diperbolehkan untuk santai, mana daerah yang tidak boleh santai sama sekali ya. Bahkan ada cerita kawan-kawan yang saya kira kawan-kawan juga sudah dengar ya, bagaimana buruh itu hanya diperbolehkan ke kamar kecil hanya berapa kali dalam satu shiftnya, yang membuat banyak orang mengalami masalah batu ginjal gitu, karena dia harus menahan pipis, menahan kencing di saat dia bekerja yang berdiri gitu. Itu bayangkan pengontrolan semacam itu. Juga pengontrolan dalam hal penampilan. Tentu saja Anda harus pakai seragam, Anda harus pakai ini itu dalam rangka untuk memudahkan mengamati ya, oh ini pekerjaan saya bukan, dan tentu saja kaitannya dengan nanti pendisiplinan yang lain. Juga akhir-akhir ini kita bisa lihat pengontrolan dalam hal keyakinan. Jadi bukan hanya dalam hal yang sifatnya di luar yang tampak fisik, tapi keyakinan aja dikontrol gitu, oleh kapitalis itu ya terhadap pekerjaan. Contoh paling gampang adalah perayaan Hari Buruh ya. Perayaan Hari Buruh yang diundang bukannya didorong untuk ikut demo atau itu, tapi didatangkanlah para kiai. Nanti Gus Roy bisa ceritanya, termasuk diundang nggak Gus Roy isi Hari Buruh di Jabodetabek gitu ya. Tapi kalau Gus Roy saya yakin isinya pasti beda dengan kiai-kiai mainstream itu yang isinya kira-kira ya Anda harus bersyukur, lebih banyak tawakal, Anda ini sudah dapat pekerjaan, jangan mengeluh. Kira-kira itu loh kiai yang mainstream. Yang in the end of the day ya, intinya itu mereka cuma pengen bilang bahwa Anda jangan protes, kira-kira gitu. Jadi keyakinan aja buruh aja itu sampai udah dikontrol sedemikian rupa, dan otaknya itu nggak imajinasi untuk melawan, imajinasi serikat itu udah dipangkas sejak awal dengan ceramah-ceramah kayak gitu. Jadi Hari Buruh yang harusnya memperingati bagaimana perjuangan kakek nenek moyang pekerja di zaman dulu berjuang, ini diganti dengan Anda harus bersyukur, Anda harus sabar dan lain sebagainya. Dan itu peran pemuka agama sangat penting di sini untuk mengontrol buruh dalam hal keyakinannya. Selain kontrol keyakinan di luar pabrik ya, ada sinetron yang nggak masuk akal itu yang
menjual mimpi-mimpi yang indah tapi nggak masuk akal itu kira. Nah, oke. Terus mengapa kita promokan itu? Atau apa yang kemudian memberi manfaat ketika kita mengakses rezim kerja ini? Saya tadi bilang bagaimana rezim kerja ini intinya adalah menginvestigasi bagaimana kapital itu mengontrol pekerjanya di tempat kerja. Dan satu lagi pertanyaannya adalah terus dampaknya bagi dua-duanya, bagi pekerja dan si kapitalis itu. Misalnya ya, suatu kondisi ketika pengontrolan itu berjalan efektif, maka sudah bisa dipastikan produksi berjalan lancar, akumulasi kapital berjalan lancar, laba tambah. Nah, otomatis dampaknya bagi kapitalis adalah dia bisa mengakumulasi lebih lanjut lagi. Sebaliknya bagi pekerja, ketika dia di kontrolnya itu efektif, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berserikat, dia lumpuh ibaratnya ya. Bahkan tadi keyakinannya juga dia cuci otaknya itu, ya tentu saja itu dampaknya bagi pekerja adalah dia kehilangan dia sebagai pekerja, kondisi kerja yang buruk dan lain sebagainya itu. Nah juga pertanyaan lanjutannya adalah dari studi labor regime ini terus responnya pekerja ini. Kalau misalnya dia dudukkan, didisiplinkan, terus mereka responnya apa? Kan beberapa kemungkinan bisa terjadi ya. Buruh-buruh yang sering diceramai kiai yang mainstream tadi ya kemungkinan dia diem aja ketika eksploitasi, dominasi di tempat kerja. Kalau buruhnya yang sering main sama kawan-kawan SMI, terus bacaannya itu buku kelas pekerja dan kapital di Indonesia misalnya ya, terus tontonannya itu film-film kayak Angkat dari Suara atau dokumenter tentang perburuan yang saja melawan sering ingin siapa buruh-buruh ini kok diam dan dalam kondisi apa kok dalam kondisi yang lain dia tidak melawan. Nah, jadi studi ini ingin melihat paling tidak 3 pertanyaan dari bagaimana kapital mengontrol buruh, terus bagaimana dampak kontrol itu terhadap buruh dan kapital, lalu bagaimana respon buruh yang melawan, dan dalam kondisi apa yang memungkinkan buruh itu melawan atau tidak. Nah itu yang menjadi upaya lensa ya, menjadi perspektif dalam buku ini. Nah ketika kita melakukan itu, kita bisa sebenarnya menyinggung sedikit ya, ini dari buku ini saya cuplikan sedikit. Kita bisa melihat beberapa rezim kerja yang bekerja di Indonesia ini. Kita bisa bagi yang paling tampaknya tadi ya, rezim kerja formal dan informal. Rezim kerja formal ini jelas kenapa beda dengan informal, karena rezim kerja formal ini ada negara yang hadir, jadi negara memainkan peran mediator dengan menjalankan fungsi semacam sebagai wasit gitu. Ada kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja, kapitalis dan pekerja, dan kontrak kerja itu diawasi oleh yang namanya undang-undang, diawasi oleh negara beserta aparatus koersifnya ya, aparatus yang bisa menegakkan aturan hukum. Atau misalnya buruh pabrik itu misalnya dilanggar hak-hak normatifnya, itu otomatis mereka bisa meminta bantuan negara. Termasuk dulu gerbek pabrik di Bekasi itu, Anda nggak perlu pakai jualan sosialisme, itu cukup pakai hak normatif. Loh, ini jelas di undang-undang nggak boleh outsourcing dan kontrak di luar 5 usaha ini, itu udah bisa jadi senjata Anda untuk melawan kapitalis di sana saat itu. Dan negara mau nggak mau harus ditundukkan, harus mengikuti itu kalau memang mau mengikuti aturannya yang dia buat sendiri gitu ya. Artinya karena secara aturan normatif buruh-buruh ini punya tempat untuk melawan gitu dan bisa meminta bantuan negara. Nah, dalam rezim kerja yang semacam ini tentu saja corak perlawanan, corak hubungan kerja antara pekerja dan kapitalisnya akan beda sama sekali dengan yang rezim kerja yang informal, di mana negara nggak hadir sama sekali. Misalnya buruh tani dengan petani kapitalis yang di pedesaan, buruh bangunan dengan mandornya, atau buruh serabutan di pedesaan dengan majikan-majikannya, ya termasuk buruh di home industri itu ya, kerajinan kayu, ukir-ukiran mebel ya, sekarang jadi presiden itu kan dulu kapitalis mebel kan ya. Ya dulu dia kalau pekerjaan buruh-buruh informal pastinya sebelum jadi besar gitu ya. Kapitalis kecil yang kemudian jadi kapitalis. Jadi kapitalis tingkat kabupaten menjadi kapitalis nasional.
Nah, ini akan berbeda responnya. Kalau buruh informal ini, jangankan minta misalnya kenaikan upah atau hak cuti, mereka mau minta kemana? Aturannya nggak ada. Mereka juga tidak diatur oleh undang-undang. Mereka nggak punya kontrak kerja. Jadi rezim kerjanya yang berbeda ini juga kita bisa duga watak relasi mereka dengan majikannya juga akan beda dan pola-pola perlawanannya juga akan beda. Nah, ini buku ini sedikit banyak mengilustrasikan itu ya. Misalnya ketika bicara buruh formal ya mereka bisa melawan tadi ya, serikat, melawan. Nah, tapi buku ini yang banyak membahas soal buruh informal, ini menunjukkan bagaimana perlawanannya itu terbatas, tidak sampai perlawanan yang sifatnya over dalam bentuk berserikat kemudian melawan secara terbuka, karena aturannya memang menyulitkan mereka untuk melakukan itu, sehingga perlawanannya bersifat perlawanan sehari-hari ya. Ngomongin di belakang, ngomongin majikannya di belakang, ya melempar di belakang, oh kamu pelit, itu majikannya pelit, atau ada yang melakukannya dengan memperlambat pekerjaan atau mencuri, atau perlawanan-perlawanan sehari-hari yang lain yang sama sekali beda signifikansinya dengan kalau perlawanan itu dilakukan perjalanan yang besar-besaran, berserikat dan itu yang formal, sebagaimana dilakukan pekerjaan formal. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi perbedaan rezim-rezim kerja yang dihadapi oleh pekerja-pekerja di Indonesia, kita paling tidak akan bisa memberi petunjuk ya, bagaimana kemudian kita membangun jembatan-jembatan untuk menghubungkan pekerja-pekerja yang berada di rezim kerja yang beda. Ini sebenarnya in the end ya, pada akhirnya buku ini ingin mengarah ke sana, ingin mengkontribusikan bagaimana pengetahuan tentang rezim kerja yang berbeda ini sedikit banyak bisa membantu kita untuk menganalisis lalu apa yang bisa kita lakukan. Dan oh ya udah, pekerja Indonesia harus bersatu, oh ya bersatu pekerja Indonesia ya, kalau gitu mah semua orang bisa ya, tapi kan bersatunya ini apa dasarnya? Harus berangkat dari pengakuan dulu, pengakuan bahwa pekerja di Indonesia ini didisiplinkan dengan rezim kerja yang beda-beda. Nah, itu menjadi tantangan. Itu harus diakui terlebih dahulu bahwa mereka bekerja dalam sebuah rezim kerja yang beda-beda. Dan justru ketika kita sudah mengakui itu dan tahu apa bedanya, kita bisa punya peluang untuk melihat kira-kira apa yang bisa menjembatani perbedaan itu. Pekerjaan formal dan pekerja informal ini apa yang bisa menjadi jembatan agar pekerja ini ya secara struktural sama-sama dieksploitasi kapital ini bisa bersatu gitu. Kalau kita sejak awal hanya pekerja Indonesia ayo bersatu ya, ini repot. Dan ini sebenarnya juga menyumbang kalau di kawan-kawan yang sudah familiar dengan Marxisme ya pasti sudah paham bahwa salah satu penjelasan mengapa buruh itu tidak melawan dalam kapitalisme itu biasanya kemudian yang ditekankan adalah aspek hegemoninya ya, cultural hegemony. Misalnya karena tadi ada sinetron, ada Pak Kiai, ada macam-macam. Yes, itu ada benarnya, tapi ada hal lain yang membuat kenapa buruh sulit berjuang bersama-sama selain cultural hegemony tadi, yaitu tadi secara struktur kelas, terutama di negeri-negeri pinggiran ini ya, rezim kerjanya ini beda-beda macam-macam, banyak banget. Ada formal, ada informal. Nanti ada lagi sebenarnya lebih banyak lagi yang, tapi ini contoh besar ya. Karena misalnya ada lagi di sektor informal itu sendiri, nanti rezimnya masih beda lagi tuh. Ada di mana pekerja itu hanya menghadapi majikan yang sifatnya individual atau perorangan. Tapi ada pekerja itu yang menghadapi korporasi. Jadi korporasinya ini formal, tapi hubungan kerjanya informal. Misalnya perusahaan rokok ya yang mensubkontrakkan pekerjaan melinting rokok itu ke ibu-ibu di rumah tangga. Korporasinya itu formal, dia bahkan terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta itu. Tapi hubungan majikan dalam hal ini perusahaan rokok itu dengan ibu-ibu di rumahnya itu informal, nggak ada kontrak kerja, itu hanya lisan aja. Oke, nanti seperti ini ya, karena ada mandornya yang nanti ngawasin itu. Nah, ini akan beda lagi kan karakternya dengan buruh-buruh tani yang menghadapi majikan-majikan petani kapitalis yang individu-individu itu. Petani kapitalis kan nggak berbentuk CV atau PT ya. Nah, ini akan beda wataknya dengan yang buruh-buruh informal yang menghadapi korporasi tapi hubungan kerja informal. Nah, itu contoh saja ya. Artinya bagaimana
rejim kerja yang beda-beda ini harus lebih banyak mendapat perhatian. Selain cultural hegemony, banyak buruh itu atau buruh terutama di negeri-negeri pinggiran kayak Indonesia ini sulit melawan karena memang ada kondisi di mana rejim kerjanya ini begitu banyak yang itu makin memperparah perpecahan di antara pekerja-pekerja ini. Nah, tugas kita menurut saya ya adalah bagaimana mengidentifikasi rejim kerja yang beda-beda itu, lalu kita bisa mencari jembatan apa yang bisa dipakai untuk menyatukan fragmentasi yang rejim kerja yang beda-beda. Nah, ini semangat buku ini arahnya ke sana. Oke, itu niatnya ya. Sekarang apa yang belum dibahas oleh buku ini. Jadi ini disclaimer. Dan disclaimernya persis ada kata tinjauan. Jadi ini tameng bagi saya, ini tidak dikritik terlalu banyak. Jadi dengan kata tinjauan awal ini saya bilang ada, ini kan masih tinjauan awal. Dan memang namanya aja tinjauan awal. Jadi apa yang dihadirkan di buku ini memang lebih banyak tujuannya memberi ilustrasi daripada sebuah kajian mendalam ya, yang sudah sangat kuat aspek teoretik dan aspek data empiriknya. Karena memang ya tentu saja studi yang mendalam, yang serius itu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu. Dan kawan-kawan yang menulis semua di sini memang semangatnya ya semangat pro bono gitu. Bagaimana riset yang gratisan gampangannya, menggunakan sumber daya mereka sendiri-sendiri. Ada yang turun ke sawah, ada yang mewawancarai ojol, ada yang mewawancarai macam-macam, itu nggak ada duitnya, itu benar-benar mereka sendiri. Makanya memang keterbatasannya karena juga terkesan waktu juga, studi yang dihadirkan di sini lebih banyak bersifat memberi ilustrasi awal tentang bagaimana hubungan antara pekerja dan kapital di berbagai rezim kerja yang beda-beda, formal, informal, ada yang pekerjaan informal di sektor formal. Ini contohnya Gojek ini. Gojek ini kan pekerjaan korporasinya formal. Dia terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta, tapi hubungannya dengan drivernya kan dia nggak mau mengakui dia sebagai pekerjanya, hanya mengklaim itu sebagai mitra. Tapi kalau dari perspektif kita ya itu pekerja, cuman informal karena dia nggak mendapat kontrak kerja sebagaimana buruh. Masih mending buruh pabrik yang jelas dia sebagai pekerja dan ada kontraknya. Nah ini driver nggak. Nah ini contoh ilustrasi-ilustrasi di berbagai rezim kerja yang berbeda yang ditampilkan di buku ini. Mulai di desa buruh tani, ada buruh pabrik di kota, ada driver ojol, ada pekerja media, ada pekerja seks di kota, ada nanti ada pekerja migran juga di luar negeri. Tapi memang masih bersifat tinjauan awal. Itu terbatasan yang pertama. Yang kedua, buku ini memang kebanyakan masih bias ke pekerja buruh kerah biru ya. Jadi dari mulai buruh tani semua, hanya ada satu pekerja kerah putih yang dibahas di buku ini, yaitu pekerja Bank Danamon yang ditulis oleh Bung Restu. Jadi bagaimana perjuangan Bank Danamon ini melawan banknya, dan saya termasuk yang ikut wawancara waktu itu dengan Bung Restu ya, untuk riset tulisannya ini. Dan saya menyaksikan sendiri ya bagaimana seorang manajer atau supervisor di sebuah bank yang dia hidupnya cukup mapan tapi masih mau berserikat. Nah ini bayangan yang sama sekali berbeda dari narasi-narasi pemerintah atau Bank Dunia yang sering memberi label mereka ini kelas menengah gitu ya. Kelas menengah dari mana kalau Anda tanya ke mereka ya, nah, saya ini bagian dari kelas pekerja Bung gitu kalau mereka bilang. Dan mereka bahkan ikut memimpin demo melawan Omnibus Law waktu itu. Ini orang-orang yang bukan sekedar teller bank atau staf biasa di bank ya, ini levelnya udah tinggi nih mereka ya. Tapi masih mau ikut demo itu. Dan mereka mempertaruhkan juga keselamatan mereka, ada yang diintimidasi sampai diawasi di rumahnya ya, semacam. Tapi memang sayangnya ini cerita hanya satu ya, pekerja kerah putih, dalam hal ini pekerja bank di buku ini. Nah harapannya ke depan akan ada pekerja dan kapital itu juga akan lebih banyak di pekerja kerah putih ini ya. Hanya yang sekarang mulai terbangun untuk bangun serikat ya, mudah-mudahan nanti ya benar-benar terbentuk ini serikat bekerja di akademik, di dosen di Indonesia. Juga mungkin
orang yang sebenarnya itu agresif ini. Mereka belum lama ini kan turun ke jalan ya, dokter maunya panas-panasan demo gitu, dan mereka mengancam bahkan pemerintah nanti mereka juga ingin mogok untuk tuntutan ini. Jadi ini perlu mendapat perhatian lebih ya soal kerja keras putih, sehingga ini bagian juga tadi rezim kerja yang beda ini antara yang pekerja keras biru dan pekerja keras putih ini. Kalau kita ingin membangun sebuah solidaritas kelas pekerja yang tanpa batas, yang luas, ya perlu merangkul mereka juga ya, disebut sebagai pekerja keras putih. Ya, ini terakhir ya. Agenda ke depan saya kira adalah bagaimana menempatkan PCP ya, yang Mark sebut sebagai petty commodity producer, atau yang mereka mengalami simple reproduction gitu. Jadi mereka itu tidak mempekerjakan buruh. Jadi mereka ini bukan kapitalis, tapi mereka juga bukan buruh, mereka nggak bekerja untuk orang lain. Jadi mereka bekerja usaha sendiri tanpa dibantu orang lain. Nah, bagaimana PCP atau yang dulu disebut Soekarno sebagai Marhen ini ada dalam posisi di antara kapital dan labor ya, di antara posisi pekerja dan kapital itu bagaimana? Karena ini di negara pinggiran ini jumlahnya signifikan. Berdasarkan data BPS, kalau kita pakai klasifikasi pekerja sendiri, pekerja upahan, itu jumlahnya sampai sekitar 35% gitu. Jadi sekitar sepertiga orang yang bekerja di Indonesia itu tuh kita bisa bilang mereka ini kaum marhen. Contohnya ya pokoknya mereka yang bekerja tidak bekerja dengan orang lain, misalnya jualan cilok, jualan cilor, cimol, pokoknya cici semua itu, sepanjang mereka nggak mempekerjakan buruh upahan dan mereka mendapatkan penghasilannya itu hasil jualan itu adalah dari kalau di pertanian ya para petani yang menggarap tanahnya sendiri, dia tidak mempekerjakan orang lain dan dia tidak bekerja untuk orang lain. Nah itu jumlahnya cukup besar. Nah terus kalau jumlahnya cukup besar kayak gini, mengapa ini penting? Ya tentu saja karena mereka kepentingan kelasnya ini nggak beda dengan kelas kapital dan pekerja gitu. Pertama, reproduksi mereka itu ya, cara mereka hidup itu nggak ditentukan dari upah yang mereka terima. Penjual cilok kan nggak menerima upah. Di pinggir jalan juga nggak menerima upah. Mereka menerima penghasilan dari hasil jualan usaha mereka. Nah, ketika mereka nggak menerima upah, maka kepentingan mereka agak beda dengan buruh. Gitu. Nah, dalam beberapa kasus mereka ini kepentingannya makanya sering terombang-ambing di antara dua ini. Misalnya dalam studi saya tentang petani di Sumatera atau di Jawa itu, PCP pertanian itu kepentingannya ya terombang-ambing itu. Mereka kepentingannya pragmatis saja. Mereka kira-kira kadang bisa pro terhadap buruh ketika mereka juga menjual tenaganya. Jadi ada kondisi di mana PCP itu secara sukarela itu menjual tenaganya untuk mencari pendapatan tambahan. Jadi misalnya dari hasil pertaniannya sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan dasar keluarganya. Tapi mereka ingin, ya mereka kan juga ingin menguliahkan anak UGM, ya, membeli mobil, membeli motor, memperbaiki rumah. Dan untuk menambah pendapatan itu mereka bekerja untuk orang lain menjual tenaganya. Dan ketika itu terjadi, PCP ini kepentingan kelasnya kira-kira akan sama dengan kelas pekerja. Mereka pengen upah lebih tinggi, kondisi kerja lebih baik, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka nggak melakukan itu, dan mereka misalnya Anda misalnya kampanye di sana, ayo kolektivisasi tanah pertanian, gitu. Ya Anda paling diketawain aja sama PCP. Ngapain kolektivisasi pertanian? Aku juga pengen jadi kapitalis kok. Tanahku udah 3 hektar. Kalau aku tambah 1 hektar lagi, aku udah bisa mempekerjakan buruh upahan. Nah ini kepentingan yang sama sekali berbeda dengan si pekerja tadi ya. Nah lalu bagaimana implikasi politiknya? Saya kira sebelum implikasi politik, implikasi analisis dulu ya. Terus bagaimana kita menempatkan PCP dalam menganalisis pekerja dan kapital di Indonesia ini? Saya kira ini dalam konteks studi-studi yang lebih spesifik, kita harus memperhitungkan ada nggak PCP di wilayah atau tempat di mana kita melakukan studi itu.
Kalau kita misalnya ya menganalisis relasi kapital dan pekerja di sebuah pertanian, di sebuah desa, selain kita mengidentifikasi siapa kelas kapitalis di situ dan kelas pekerja di situ, ya mau nggak mau kita juga harus mencari tahu ada nggak PCP di sini dan seberapa besar kekuatan PCP di desa itu. Kepentingan kelas PCP ini apa? Lebih menonjol, lebih cenderung ke kelas pekerja atau kelas kapitalis, dan seterusnya. Begitu juga kalau analisisnya nanti mau diangkat ke level yang lebih tinggi lagi ya, level provinsi atau bahkan level Indonesia, PCP ini mau diapain? Sebagai subjek politik, mereka ini lawan atau kawan bagi sebuah program-program yang lebih progresif. Itu nanti implikasi politiknya. Tapi implikasi politik ini kan baru bisa kita analisis dengan jernih kalau sejak awal kita udah bisa menganalisis dengan baik di masing-masing tempat yang kita analisis itu, kekuatan PCP kayak apa, kecenderungan dia memihak ke siapa, dan seterusnya. Jadi studi tentang kelas pekerja dan kapital, terutama di Indonesia atau negara-negara pinggiran, ini mau nggak mau harus memperhitungkan keberadaan PCP. Karena ini berbeda sama sekali dengan konteks di negara kapitalis maju, di mana ya PCP ini hampir nggak ada, walaupun ada paling kurang dari 5%. Karena semuanya ya hampir mayoritas semua adalah buruh gitu ya, meskipun kebanyakan buruh kerah putih. Nah sisanya yang beberapa persen itu, kurang dari 5% itu kapitalis, dan yang punya usaha sendiri tanpa dibantu pekerja upahan itu juga sangat kecil. Jadi kalau Anda ke Inggris cari orang jualan cilor, cimor, atau gorengan ya nggak ada gitu kan. Adanya ya sedikit itu kios-kios kecil KFC Turki yang tetap kecil di negara bagaimana identitas makanannya, termasuk status ketenaga kerjaan dan sebagainya. Oke, Bung. 2 menit lagi ya. Oke, ya itu udah terakhir. Jadi saya kira penutup aja. Yang ingin saya sampaikan adalah buku kelas pekerja dan kapital ini tadi semangatnya adalah mengisi kekosongan studi-studi sebelumnya yang perhatiannya itu terlalu banyak pada aspek politik buruh, terutama hubungannya dengan negara. Sementara buruh yang berhubungan dengan majikan itu relatif sedikit. Ada sih ya 1-2 kayak 12 Ramen atau Benny Juliawan yang beri perhatian tentang hubungan kerja antara kapitalis dan pekerja, tapi itu masih sangat sedikit. Nah harapannya buku ini memberi semacam, ya kalau bisa dibilang inspirasi ya, kalau mau dibilang kepada para peneliti muda atau penulis yang lain untuk melihat itu, bahwa pekerja dan majikan itu matters, itu penting untuk dilihat. Kalau kita mau melihat bagaimana rejim-rejim yang berbeda, rejim-rejim kerja yang dihadapi pekerja ini bekerja di Indonesia dan menimbulkan fragmentasi yang cukup akut di antara pekerja-pekerja itu. Nah kalau kita bisa mengakui perbedaan itu, maka kemudian kita bisa mencoba mencari jembatan macam apa yang bisa kita bangun untuk menjembatani hubungan antara pekerja-pekerja yang mengalami rejim kerja yang berbeda. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Siti.